Arsenal harus pilih satu, Victor Gyökeres atau Benjamin Sesko. Victor Gyökeres akhirnya bicara soal rumor transfer ke Arsenal. Arsenal versus Newcastle, menang 1-0, Mary London kunci tiket Liga Champions. Keputusan penting Arteta saat jeda pertandingan. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal harus pilih satu, Victor Gyökeres atau Benjamin Sesko. Mikel Arteta menyadari bahwa lini serang Arsenal perlu diperkuat jika ingin bersaing serius di musim depan. Meski Kai Havertz sudah kembali berlatih penuh, cedera jangka panjang Gabriel Jesus menjadi masalah besar di sektor depan. Arsenal sempat mengincar Alexander Isak dengan harapan Newcastle gagal lolos ke Liga Champions. Arteta kemungkinan harus melupakan target utamanya itu. Fokus kini bergeser ke Victor Gyökeres, striker Sporting asal Swedia yang tampil luar biasa musim ini. Dalam 50 penampilan, ia mencetak 52 gol dan 13 assist. Statistik yang membuat Andrea Berta sangat tertarik padanya. Meski klausul rilis Gyökeres berada di angka 100 juta euro, Sporting dikabarkan siap menerima tawaran antara 60 hingga 70 juta euro. Angka tersebut dinilai masuk akal oleh Arsenal untuk seorang striker dengan produktivitas tinggi. Selain Gyökeres, Arsenal juga mengamati Benjamin Sesko dari RB Leipzig sebagai opsi lain. Penyerang muda asal Slovenia ini sudah lama masuk dalam radar klub, bahkan sejak masih remaja. Musim ini, Sesko mencetak 21 gol dan 6 assist dari 44 laga. Meski catatannya tidak seimpresif Gyökeres, performanya di Bundesliga dan usianya yang baru 21 tahun membuatnya jadi prospek jangka panjang yang menarik. Leipzig juga sedang kesulitan musim ini dan gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Kondisi tersebut bisa membuka jalan bagi Arsenal untuk mendekati Sesko. Situasi klubnya yang sedang tidak stabil memperkuat kemungkinan terjadinya transfer musim panas ini. Victor Gyökeres akhirnya bicara soal rumor transfer ke Arsenal. Striker subur Sporting Lisbon, Victor Gyökeres akhirnya memecah kebisuannya di tengah kencangnya isu kepindahannya ke Arsenal. Komentar yang muncul tak lama setelah ia mengantarkan Sporting meraih gelar juara Liga Portugal dan bersamaan dengan klaim menarik dari Direktur Olahraga anyar Arsenal, Andrea Berta, yang disebut-sebut sudah lama mengagumi pemain Swedia tersebut. Menanggapi berbagai spekulasi yang beredar, Gyökeres memilih untuk tidak memberikan jawaban pasti. Saat perayaan gelar juara Sporting, ia kembali enggan membahas masa depannya dan bahkan tidak menutup kemungkinan untuk bertahan di Lisbon satu musim lagi. Ini sepak bola, saya masih di sini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak ada yang bisa memprediksi masa depan, ujarnya kepada Sport TV. Komentar Gyökeres ini semakin menarik setelah mantan penyerang Arsenal Julio Baptista mengungkapkan bahwa Direktur Olahraga baru The Gunners, Andrea Berta, sudah lama mengincar Gyökeres. Bahkan sejak Berta masih menjabat di Atletico Madrid. Anak ini memiliki statistik yang luar biasa. Puji Baptista kepada Foot Italia. 45 pertandingan, 44 gol, 11 assist, kini 51 pertandingan, 53 gol, 12 assist. Arsenal adalah salah satu tim yang sangat tertarik padanya, dan saya bisa mengerti alasannya. Saya pikir Direktur Olahraga baru Andrea Berta sangat menyukainya. Dia sudah ada di radarnya ketika dia menjadi Direktur Olahraga di Atletico Madrid, jelasnya. Arsenal versus Newcastle, menang 1-0, Mary London kunci tiket Liga Champions. Arsenal berhasil mengalahkan Newcastle United 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris. Mary London pun menyegel tiket ke Liga Champions. Arsenal versus Newcastle berlangsung di Emirates Stadium Minggu 18 Mei 2025 malam waktu Indonesia Barat. Ini merupakan duel perebutan tiket ke Liga Champions. Gol baru tercipta di babak kedua. Arsenal memimpin 1-0 di menit ke-55 lewat tembakan Declan Rice yang menuntaskan assist Martin Odegaard. Arsenal hampir menggandakan keunggulan di menit ke-60. Bukayo Saka melepaskan tembakan dari skema serangan balik, tapi bola bisa diantisipasi Pope.
Kai Havertz akhirnya kembali merumput setelah mengalami cedera panjang. Dia masuk di menit ke-76 menggantikan Saka. Arsenal berhasil mempertahankan keunggulan sampai laga tuntas. Pasukan Mikel Arteta menang 1-0. Arsenal duduk di posisi kedua dengan 71 poin. Newcastle, Chelsea, dan Aston Villa secara beruntun di belakang Arsenal dengan 66 poin. Satu-satunya tim yang masih mungkin menyamai poin Arsenal adalah Manchester City. Pasukan Pep Guardiola itu di urutan ke-6 dengan 65 poin dan punya 2 pertandingan sisa. Keputusan penting Arteta saat jeda pertandingan. Mikel Arteta memerlukan pembicaraan tim di babak pertama untuk mengatasi Newcastle United. Gary Neville yang menjadi komentator bersama Sky Sports berkomentar, apapun yang dikatakan Arteta kepada timnya di babak pertama berhasil. Mungkin pergantian Saliba bersifat taktis dan mungkin Arteta pantas mendapat pujian karena mengubah permainan di babak pertama. Ungkap seorang penggemar di media sosial. Entah apa yang Arteta ubah di babak pertama, tapi untuk kedua kalinya berturut-turut kami tampil sebagai tim yang sama sekali berbeda, kata yang lain. Sementara yang ketiga menulis bahkan Arteta punya nyali untuk membuat perubahan di babak pertama. Dan yang lain menambahkan, perlu ada penelitian tentang seberapa buruk Arsenal di babak pertama dan bagaimana mereka benar-benar membalikkan keadaan di babak kedua. Arteta perlu berbicara dengan tim hatinya saat kick off. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!